Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Kaseptri, NPM 211305399 dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang kepramukaan, yaitu tentang pengertian pramuka penggalang, tingkatan dalam pramuka penggalang, kegiatan dalam pramuka penggalang, dan upacara dalam pramuka penggalang. Untuk memahami materinya, marilah kita simak video penjelasan berikut ini ya. Yang pertama yaitu pengertian pramuka penggalang. Apa sih pengertian pramuka penggalang itu? Penggalang adalah sebuah tingkatan dalam pramuka setelah siaga, yang biasanya anggota tingkat pramuka penggalang berusia dari 11 hingga 15 tahun. Yang kedua yaitu tingkatan dalam pramuka penggalang. Berdasarkan pencapaian syarat-syarat kecakapan umum pramuka, penggalang dapat digolongkan menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu penggalang ramu, yang kedua yaitu penggalang rakit, yang ketiga yaitu penggalang terap, dan yang terakhir yaitu penggalang garuda. Tingkatan pramuka penggalang juga memiliki syarat-syarat kecakapan umum SKU dan syarat-syarat kecakapan khusus SKK yang harus dipenuhi untuk mendapatkan kenaikan tingkat atau tanda kecakapan umum TKU dan mendapatkan tanda kecakapan khusus yaitu TKK. Selanjutnya itu kegiatan dalam pramuka penggalang. Kegiatan dalam tingkatan penggalang antara lain yaitu jambore, adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan yang besar yang diadakan secara bertingkat, baik itu jambor nasional atau disebut dengan jamnas, jambore daerah atau disebut dengan jamda, jambore cabang, dan jambore ranting. Yang kedua yaitu lomba tingkat, adalah pertemuan regu-regu pramuka penggalang dalam bentuk lomba kegiatan kepramukaan. Lomba tingkat dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tingkat gugus depan LT1, ranting LT2, cabang LT3, daerah LT4, dan nasional LT5. Yang ketiga yaitu gladian pimpinan regu. Dian Pinru adalah pertemuan pramuka penggalang bagi pemimpin regu utama yaitu disebut dengan pratama, pemimpin regu Pinru, dan wakil pemimpin regu Wapinru penggalang, yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman di bidang manajerial dan kepemimpinan. Dian Pinru diselenggarakan oleh gugus depan, kuartir ranting, atau kuartir cabang. Kuartir daerah dan kuartir nasional dapat menyelenggarakan Dian Pinru apabila dia pandang perlu. Yang keempat yaitu penjelajahan with game, adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk mencari jejak orienteering dengan menggunakan tanda-tanda jejak, membuat peta, mencatat berbagai situasi, dan dibagi dalam pos-pos. Setiap pos berisi kegiatan keterampilan kepramukaan seperti Morse Mapur, Sandi, Tali Temali, dan sejenisnya. Dalam pembuatan peta, pramuka penggalang memiliki teknik tersendiri yang biasanya mencatat posisi atau titik dari kompas bidik. Kemudian, orang yang lain akan mencatat kondisi sekitar dalam sebuah meja jalan. Meja jalan sendiri berbentuk papan seukuran kertas folio yang kemudian ditempel kertas yang digulung panjang. Yang kelima, yaitu latihan bersama, adalah pertemuan pramuka penggalang dari 2 atau lebih gugus depan yang berada dalam satu kuartir ranting atau kuartir cabang maupun daerah, dengan tujuan untuk saling tukar-menukar pengalaman. Latihan gabungan ini biasanya dilaksanakan dalam bentuk lomba seperti baris berbaris, P3K, senam pramuka, dan sejenisnya. Yang keenam yaitu perkemahan. Perkemahan adalah pertemuan pramuka penggalang yang dilaksanakan secara reguler untuk mengevaluasi hasil latihan di gugus depan. Perkemahan diselenggarakan dalam bentuk persami, perkemahan Sabtu Minggu, perjusami, perkemahan Jumat Sabtu Minggu, dan perkemahan liburan, serta sejenisnya. Yang ketujuh yaitu jambore on the air dan jambore on the internet. Dalam pramuka penggalang juga terdapat siswa berkelompok. Setiap anggota pramuka penggalang dikelompokkan menjadi satu satuan terkecil yang disebut dengan regu. Setiap regu terdiri atas 8 orang penggalang. Regu dipimpin oleh seorang pemimpin regu yang disebut dengan pinru, yang bertanggung jawab penuh atas regunya tersebut. Regu dalam penggalang mempunyai nama-nama untuk mengidentifikasi regu tersebut. Nama regu putra diambil dari nama-nama hewan, misalnya harimau, kobra, elang, kalajengking, dan lain sebagainya. Sedangkan nama regu putri biasanya diambil nama-nama dari tumbuhan, semisalnya anggrek, mawar, melati, dan lain-lain.
Setiap 4 regu dihimpun dalam sebuah pasukan yang dipimpin oleh pemimpin regu utama yang disebut dengan pratama. Pratama merupakan pimpinan dari seluruh regu. Dalam pramuka penggalang juga terdapat satuan terpisah. Pelaksanaan kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan dengan sistem terpisah untuk satuan putra dan satuan putri, di mana pramuka penggalang putra dikelompokkan dengan pramuka penggalang putra lainnya dan dipisahkan dari satuan pramuka penggalang putri. Satuan ini dibina oleh pembina dan pembantu pembina putra, juga demikian sebaliknya untuk satuan penggalang putri. Selanjutnya itu kode kehormatan. Kode kehormatan untuk pramuka penggalang terdiri atas janji satya penggalang yaitu Trisatya. Janji pramuka penggalang Trisatya berbeda dengan siaga dan penegak atau pandega. Dan kode moral dharma penggalang yang disebut dengan dasa dharma. Berikut ini adalah isi dari Trisatya dan dasa dharma dalam pramuka penggalang. Tujuan SKU dan TKU. Tujuannya adalah untuk mendorong dan merangsang pramuka penggalang agar memiliki kecakapan yang berguna bagi hidupnya dan memenuhi persyaratan menjadi anggota gerakan pramuka. Selanjutnya itu tingkatan SKU penggalang. Syarat kecakapan umum SKU pramuka penggalang terdiri atas 3 tingkatan atau jenjang, yaitu SKU tingkat penggalang ramu, SKU tingkat penggalang rakit, dan SKU tingkat penggalang terap. Dan yang terakhir adalah upacara pembukaan dan penutupan pramuka penggalang, yang dimana susunan acaranya adalah sebagai berikut. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacies.